Halo semua, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Heike Kamarullah dalam ruang KBBI, Kelompok Belajar Bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini pastinya akan menyenangkan loh. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk kita simak video berikut ini. Kasus apa, Bre? Maling ayam tetangga. Situ kasus apaan? Korupsi dana bantuan rakyat, Bre. Beh, gigi juga. Kalau emang mau bikin dosa mah nggak usah nanggung ya. Salah juga gue ya. Berapa lama penjara, Bre? Kemarin vonisnya sih 5 tahun. Bentar. Gua jadi rada heran. Lo korupsi berapa duit? Ya, sedikit sih, kayak 10 M lah. Miliar? Ya iyalah. Bentar. Gua ngitung dulu bentar. 5 kan 5 tahun. 5 ya. Ini gue yang bego apa gimana ya? Seriusan cuma 5 tahun? Lah ya bener. Baru berapa hari lalu udah divonis. Lah gue 4 tahun loh. Kok kayak nggak adil nggak sih? Adil kok, adil. Adil? Lu korupsi 10 M loh. Gue cuma nyolong ayam. Lagi juga nggak ayam hidup, ayam goreng. Cuman 10.000 paling. Harusnya. Ini mestinya nih. Mesti sama, harus sama lah. Mestinya kan ya itu mah ya. Kalau gue maling 10.000 itu 4 tahun. Harusnya lu 10 miliar bagi 10.000 kan ya 1 juta. 1 juta kali 5 tahun. Ya harusnya kan hukuman lu penjara 5 juta tahun dong. Lah, mana ada begitu, Bre? Umur gue mana sampai 5 juta tahun sih, Bre? Makanya dipersingkat hukumannya jadi 5 tahun. Enggak, ada yang salah nih. Ini kagak beres nih, coba. Pak, sini Pak. Ini gua ada yang gua nggak terima nih. Sini dulu. Gua pengen beres dulu nih. Jadi gini. Saya kan nyolong ayam 10.000, hukumannya 4 tahun. Dia korupsi 10 miliar, hukumannya 5 tahun. Emang itu adil, Pak? Adil. Gimana sih kok bisa? Tapi tadi hitungan gua bener kan, Bre? Bre, cara ngitungnya tuh nggak gitu. Makin banyak duit yang dicuri, makin singkat hukumannya. Enggak, lucu lu. Enggak terima gua. Kelakuannya dijaga ya. Bisa bikin nambah masa hukuman itu. Goblok. Pak, saya dipukul. Tambahin hukumannya, Pak. Mas tolong catat dulu, ini bapak ini masa hukumannya dipersingkat Karena dia berkelakuan baik. nambah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana? Lucu kan videonya? Coba, ada yang tahu tidak maksud dan tujuan dari video yang sudah saya putarkan tadi itu apa? Iya, video tadi adalah video lucu yang ditunjukkan untuk menyindir para koruptor. Nah, video tersebut ada kaitannya loh dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Benar, apalagi kalau bukan teks anekdot. Kali ini di ruang KBBI, kita akan belajar mengenai teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Biasanya, teks anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap kebijakan layanan publik, perilaku penguasa, suatu fenomena atau suatu kejadian. Teks anekdot tentunya memiliki tujuan. Lalu apa sih tujuan teks anekdot itu? Tujuan teks anekdot adalah untuk menyampaikan sebuah kritik atau saran, bisa untuk membangkitkan tawa pembaca, atau bisa juga menjadi sarana hiburan. Agar kita bisa mengetahui perbedaan teks anekdot dengan teks lainnya, mari kita simak struktur teks anekdot itu sendiri. Untuk struktur teks anekdot sendiri, itu yang pertama ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan ada juga evaluasi. Untuk yang pertama, bagian orientasi ini berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta gambaran tentang masalah yang nantinya akan dihadapi oleh tokoh. Jadi, bagian orientasi ini bisa juga mengandung unsur 5W+1H, dan biasanya orientasi ini ada pada bagian awal cerita. Lalu untuk yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini berisi puncak dari masalah yang nantinya akan dihadapi oleh tokoh. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Dan yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini berisi komentar, tanggapan terhadap apa yang telah dialami oleh tokoh. Dan untuk evaluasi ini biasanya ada pada bagian akhir cerita.
Kemudian, agar kalian bisa menulis teks anekdot, tentunya kalian harus mengetahui dahulu apa sih kaidah kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Yuk kita simak kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu mengandung pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris itu? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apa kau tidak takut berdosa? Mengapa semua orang ingin bahagia? Jadi contohnya seperti itu ya. Untuk kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua adalah mengandung manja sindiran. Manja sindiran teks anekdot ada 3, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Contohnya, suaramu bagus sekali, sampai-sampai seperti kaset kusut. Kemudian, manja sinisme merupakan gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar secara langsung. Contohnya, cita-citanya tinggi, belajar saja tidak pernah. Dan ada juga sarkasme, yaitu gaya sindiran yang paling keras, terang-terangan menyinggung atau menyindir dengan berkata kasar. Contohnya, aroma badanmu benar-benar membuatku mual. Kemudian, kaidah kebahasaan teks anekdot yang terakhir adalah mengandung kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja atau verba yang mana memiliki imbuhan dan merujuk pada adanya aktivitas fisik maupun perbuatan yang dapat dilihat secara kasat mata. Kata kerja material bisa diisi dengan kata sifat, benda, keterangan waktu, serta keterangan tempat. Biasanya mengandung imbuhan ber, me, kan, dan di. Contohnya, membaca, membersihkan, berjalan, dimasak. Nah, sudah jelas kan apa itu teks anekdot? Jika sudah jelas, tentunya kalian sudah bisa menulis teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Sekian materi kali ini dari saya, semoga bisa mudah dipahami dan semangat belajar untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya Heike Kamarullah dalam ruang KBBI, kelompok belajar bahasa Indonesia selanjutnya.